Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nulina. Saya dari tingkat 1B Prodi D3 Keperawatan dengan NIM PU71200210006. Pada kali ini saya akan membahas mengenai sistem reproduksi pada wanita. Adapun struktur organ reproduksi pada wanita. Yang pertama, organ eksternal. Organ eksternal meliputi mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, himen, dan perineum. Yang kedua ada organ internal. Organ internal ini meliputi vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Kita yang pertama memasuki organ eksternal. Yang pertama, mons pubis. Mons pubis atau mons veneris, jaringan lemak subdukotan berbentuk bulat yang lunak dan padat serta merupakan jaringan ikat di atas simifis pubis. Mons pubis juga banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut berwarna hitam, kasar, dan ikal pada masa pubertas. Mons berperan dalam sensualitas dan melindungi semfisis pubis selama koitus atau hubungan seksual. Semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan rambut pubis menipis. Yang kedua ada labia mayor. Labia mayor adalah dua lipatan kulit panjang yang melengkung menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Labia mayor memanjang dari mons pubis ke arah bawah mengelilingi labia minor, berakhir di perineum pada garis tengah. Panjangnya bisa mencapai 7-8 cm dengan lebar 2-3 meter dan tebalnya 1-1,5 cm. Dan agak meruncing pada ujung bawah. Labia mayor melindungi labia minor, mudus, uranurus, dan introitus vagina atau lubang vagina. Labia mayor memiliki pigmen lebih gelap daripada jaringan sekitarnya dan ditutupi rambut yang kasar atau sama dengan rambut di mons pubis dan semakin menipis ke arah luar perineum. Selanjutnya yang ketiga, klitorius. Klitorius ini adalah organ pendek yang berbentuk silinder dengan ukuran kurang lebih 6 x 6 mm dan erektil yang terletak di bawah arkus pubis. Ujung badan klitoris dinamakan glans dan lebih sensitif daripada badannya. Saat wanita secara seksual terangsang, glans dan badan klitoris membesar. Klitoris ditutupi oleh lapisan kulit atau epidermis yang kaya dengan saraf sensorik. Menurut seksolog Jess O'Reilly yang juga pembaca acara Sex with Dr. Jess podcast, klitoris lebih dari sekedar sebuah titik yang berada di dalam vulva. Klitoris sesungguhnya memiliki 2 kaki, 2 pentol kulup, kelenjar, saraf, pembuluh darah, dan poros. Kita masuk ke vestibulum. Vestibulum berbentuk lonjong terletak antara labia minora, klitoris, dan forsete. Vestibulum juga terdiri dari 2 muara uretra, kelenjar parauretra atau vestibulum minus, dan scanal. Vagina dan kelenjar paravagina atau vestibulum maius, vulvagina atau Bartoliri. Permukaan vestibulum yang tipis dan agak belendir mudah teriritasi oleh bahan kimia, panas, dan friksi. Selanjutnya ada himen. Himen merupakan lipatan yang tertutup mukosa sebagian, bersifat elastis tetapi kuat dan terletak di sekitar introitus vagina. Pada wanita yang perawan, himen dapat menjadi penghalang pada pemeriksaan dalam, pada insersi tampan menstruasi atau kaitus. Himen juga bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Terkadang himen menutupi seluruh arifusum yang menyebabkan himen tertutup secara abnormal. Setelah pemasangan alat, pemakaian tampoton atau melahirkan, paravagmen dapat terlihat. Selanjutnya ada perineum. Perineum terdiri dari otot dan fascia urogenitalatis serta diafragma pelvis. Perineum berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil, menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal dengan menjaga tekanan intra-abdomen dan fungsi seksual yang sehat setelah bersalin.
Perineum merupakan daerah muskulur yang ditutupi kulit antara introitus vagina dan anus. Perineum juga membentuk dasar badan perineum. Selanjutnya kita memasuki organ reproduksi internal. Yang pertama ada vagina. Vagina merupakan penghubung antara genitalia eksterna dengan genitalia interna. Vagina berukuran di depan 6,5 cm dan di belakang 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim yang disebut dengan portio. Epitel vagina merupakan epitel squamasa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar akan tetapi mengandalkan transudasi. Dinding belakang vagina lebih panjang dan membentuk fornix posterior, fornix lateralis, dan fornix lateralis dexter. Selanjutnya ada uterus. Uterus terdiri dari fundus uteri atau dasar rahim yang ditutupi oleh peritoneum berhubungan dengan facies vesicalis dan permukaan internalis. Pada bagian atas bermuara tuba uterin yang menambah dinding uterus. Selanjutnya ada corpus uteri yang di dalamnya terdapat rongga atau cavum uteri yang membuka keluar melalui saluran canalis cervicalis. Bagian ini merupakan tempat berkembangnya janin. Selanjutnya ada cervix uteri. Cervix uteri merupakan bagian uterus yang menyempit berbentuk kerucut dengan aspek yang menjurus ke dalam dan sedikit lebar. Uterus terdiri dari endometrium yang terdiri dari jaringan epitel dan kelenjar yang banyak mengandung pembuluh darah. Bagian korpus uterindometrium dan bagian serviks berkelok-kelok. Kelenjarnya bermuara pada canalis cervicalis. Pertumbuhan dan fungsi endometrium dipengaruhi hormon steroid ovarium. Selanjutnya ada myometrium, lapisan otot yang tersusun sedemikian rupa hingga dapat mendorong isinya pada waktu persalinan dan dapat mengecil kembali setelah plasenta keluar. Selanjutnya perimetrium atau lapisan luar yang dilapisi oleh peritorium versal yang ditemukan pada dinding korpus uteris secara atau peritoneum uterus. Selanjutnya ada tuba fallopi. Tuba fallopi terdiri dari yang pertama pores interstitialis yang bagian tuba yang terdapat di dalam uterus. Selanjutnya pars ismica, bagian yang sempit pada sudut antara uterus dan tuba. Selanjutnya ada pars umbellarius, yang bagian membentuk saluran yang lebar meliputi ovarium. Selanjutnya ada infundibulum, yang bagian ujung tuba terbuka mempunyai umbul yang disebut fimbriae melekat pada ovarium. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium, kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus yang terikat oleh ligamentum uterus. Ovarium berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovaripropium yang terletak pada lapisan belakang ligamentum latum. Bagian ovarium yang berada di dalam cavum peritoni dilapisi oleh epitelium kubik silindrik dan epitelium germinativum. Selanjutnya, hormon-hormon yang ada pada wanita. Yang pertama ada estrogen, progesteron, testosteron, FSH, LH, dan OX. Yang pertama ada hormon estrogen. Hormon estrogen diproduksi di ovarium atau indung telur dan juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Estrogen meningkatkan pertumbuhan kelenjar mamae yang merupakan hormon feminisme wanita, terutama yang disebabkan oleh hormon androgen. Kerja estrogen pada uterus, vagina, dan beberapa jaringan lainnya menyangkut interaksi dan reseptor protein dalam sitoplasma sel. Estrogen berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood atau suasana hati. Estrogen juga mempermudah pertumbuhan folikel ovarium dan meningkatkan tuba uterus, jumlah otot uterus, dan kadar protein kontaktil uterus.
Penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan, seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, suasana hati tidak menentu, menopause, dan osteoporosis pada wanita lanjut usia. Selanjutnya ada hormon progesteron. Hormon progesteron dihasilkan oleh korpus, luteum, dan plasenta yang mengatur perubahan endometrium dan perubahan siklik dalam serviks dan vagina. Progesteron menurun kepekaan otot endometrium, sensitivitas miometrium terhadap oksitosin, dan aktivitas listrik spontan miometrium sambil meningkatkan potensial membran serta meningkatkan suhu basal pada saat ovulasi. Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut dengan endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma. Bila tidak terjadi pembuahan, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan turun dan memicu menstruasi. Selanjutnya hormon testosteron. Kadar testosteron pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria, namun hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Hormon testosteron berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan, meningkatkan fungsi kognitif otak yang mengatur suasana hati atau mood, dan menjaga kesehatan tulang. Selanjutnya ada hormon LH. Hormon LH pada wanita berperan dalam masa pubertas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Kadar hormon LH pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. Kadar LH juga yang terlalu tinggi pada tubuh wanita dapat mengakibatkan masalah reproduksi. Selanjutnya ada hormon follicle stimulating. Hormon FSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Kadar hormon FSH yang rendah menandakan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi. Adanya gangguan pada kelenjar hipofisis atau bisa juga menandakan kehamilan. Sebaliknya, hormon FSH yang tinggi dapat menandakan wanita memasuki masa menopause atau adanya tumor di kelenjar hipofisis. Selanjutnya ada hormon oksitoksin. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis yang umumnya akan meningkatkan selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Ketika kadar hormon meningkat, rahim akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan. Setelah melahirkan, oksitosin akan merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Itulah yang dapat saya presentasikan mengenai sistem reproduksi pada wanita. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang menontonnya, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.